Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drieko Supriyanto. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori paradigma hukum. Hukum sebagai paradigma, yaitu perspektif dasar yang membawa pada kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigma tersebut yang tidak dapat diabaikan tanpa mengalami gangguan dalam pemahaman mengenai hukum. Karena dengan mengetahui paradigma yang ada di belakang hukum, maka dapat memahami hukum lebih baik daripada tidak mengetahui paradigma hukum tersebut. Paradigma hukum itu terbagi menjadi 4, yaitu hukum sebagai nilai, hukum sebagai ideologi, hukum sebagai institusi, dan hukum sebagai rekayasa sosial. Yang pertama yaitu hukum sebagai nilai. Salah satu paradigma hukum yaitu sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti bahwa kehadiran hukum adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hukum bukan merupakan institusi yang kosong moral atau steril terhadap moral, di mana salah satu perbincangan mengenai hukum adalah tuntunan agar hukum dapat memberikan keadilan, sehingga eksistensi dan kemampuan hukum dapat diukur dari seberapa jauh hukum telah mewujudkan keadilan. Yang kedua yaitu hukum sebagai ideologi. Hukum sebagai lembaga normatif merupakan bagian dari proses sosial yang lebih besar dan merupakan penekanan dari hubungan-hubungan yang berlangsung dalam masyarakat. Hukum tidak otonom, di mana analisis mengenai materi ideologi hukum merupakan salah satu topik sentral teori hukum dewasa ini. Menurut Marx, bahwa ideologi merupakan suatu kompleks pendapat atau pernyataan dalam bentuk suatu pemihakan kepada nilai-nilai tertentu mengenai pernyataan yang dipegang oleh suatu golongan yang berkuasa, yang dalam analisis tersebut hukum mencerminkan ideologi kaum borjuis. Paradigma ideologi dalam hukum dapat dijumpai dalam bidang hukum kontrak, sebagaimana lazim dikenal adalah produk dari abad ke-19, di mana pada abad ke-18 kontrak bukan merupakan hasil dari persetujuan individual, melainkan implementasi praktis kebiasaan dan kaidah tradisional. Ideologi komunal tersebut tidak mengenai kontrak sebagai suatu persetujuan. Hal yang berbeda dengan pemandangan tersebut yaitu faktor ideal yang mendasari konsep kontrak pada abad ke-19 adalah persaingan bebas sebagai akibat dari interaksi antara sesama individu yang merdeka dan memiliki kedudukan yang sama. Yang kemudian faktor ideal tersebut mengharuskan adanya persetujuan yang dilakukan secara eksplisit bagi timbulnya hubungan kontrak. Yang ketiga yaitu hukum sebagai institusi. Hukum sebagai institusi dalam pengamatan sosiologi bahwa dalam kenyataan sehari-hari hukum diwujudkan melalui aktivitas atau bekerjanya sebagai badan seperti pengadilan, pembuatan hukum, kepolisian dan advokat, yang melalui badan-badan hukum tersebut semua cita-cita hukum, gagasan abstrak, doktrin, dan sebagainya diusahakan menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang realisasinya melalui suatu badan yang disebut pengadilan, dan untuk mengamati badan-badan tersebut bekerja, maka hukum dikatakan sebagai institusi, di mana kehadiran berbagai institusi untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan dalam kehidupan masyarakat. Institusi adalah suatu hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefinisikan dan membagikan peran-peran yang saling berhubungan dalam institusi, di mana para pihak dalam institusi menempati dan menjalankan perannya masing-masing, sehingga mengetahui apa yang diharapkan orang darinya dan apa yang diharapkannya dari orang lain. Institusi menjadi usaha untuk menghadapi tuntunan-tuntunan dasar dalam kehidupan masyarakat berlangsung tertib, berkesinambungan, dan bertahan lama. Keadaan tersebut dimungkinkan karena institusi memuat peraturan, prosedur, dan praktis. Selain unsur-unsur kebudayaan, masyarakat sebagai bagian penting yang turut membangun institusi yang menjadi bingkai dengan mengalirkan nilai-nilai ke dalam institusi. Institusi hukum mempunyai tugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang dalam tinjauan sosiologis, maka pekerjaan untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut tidak berlangsung secara abstrak,
tetapi selalu dalam konteks sosial atau sosiologis tertentu. Variabel-variabel yang mengelilingi suatu institusi hukum menjadi faktor penentu yang penting bagi kehadiran dan bekerjanya hukum dalam masyarakat, di mana bekerjanya variabel tersebut berkaitan dengan fenomena goal substitution, yaitu tujuan organisasi, dan goal displacement, yaitu tujuan lain mengesampingkan tujuan organisasi. Terjadinya kedua penyimpangan tersebut merupakan fungsi dari tekanan variabel sosiologis terhadap institusi. Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 yang berbeda dalam suasana tradisional, di mana hukum lebih merupakan pebadanan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat. Maka hukum sekarang sudah menjadi sarana yang syarat dengan kepentingan misalnya politik, sehingga hukum berubah menjadi sarana implementasi keputusan politik yang menghilangkan sifat dasarnya pada kehidupan tradisional. Hal tersebut kita bisa lihat dewasa ini, hukum tidak melihat ke belakang melainkan ke depan dengan cara melakukan perubahan terhadap keadaan kini menuju kepada masa depan yang dicita-citakan, sehingga hukum tidak lagi mempertahankan status quo, melainkan hukum banyak melakukan perubahan sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial yang dipelopori oleh Rushmore pada tahun 1912 dengan mengemukakan gagasan yang kemudian dikenal dengan aliran hukum sosiologis yang apabila ditempatkan pada latar belakang suasana studi hukum pada waktu itu, makna sosiologisnya terlihat pada sifat-sifat sebagai berikut. Lebih diarahkan kepada bekerjanya hukum daripada kepada isinya yang abstrak. Memandang hukum sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha yang sedemikian itu. Lebih menekankan pada tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum daripada sanksinya. Menekankan bahwa aturan hukum itu harus lebih dipandang sebagai pedoman untuk mencapai hasil-hasil yang dianggap adil oleh masyarakat daripada sebagai kerangka yang kaku. Paradigma rekayasa sosial menekankan pada efektivitas hukum yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih menekankan pada struktur dan konstitusi rasional. Dengan memperhatikan efektivitas hukum, maka perhatian studi hukum menjadi melebar dan melampaui kajian tradisional yang hanya menekankan pada masalah legalitas dan legitimasi saja. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial membawa kita kepada penelitian mengenai kaitan antara pembuatan hukum atau cara-cara yang dilakukan oleh hukum dengan hasil atau akibat yang kemudian muncul langkah-langkah dalam rekayasa sosial, diawali dengan mendeskripsikan situasi yang dihadapi dengan baik, kemudian melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian mengenai situasi tersebut dan menentukan jenjang penyusunannya. Selanjutnya melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa dan kemudian melakukan pengukuran efek hukum yang dibuat. Mengkaji penggunaan hukum untuk merekayasa masyarakat juga akan membawa pada pembahasan tentang kemampuan dan batas-batas kemampuan hukum untuk melakukan rekayasa tersebut. Beranjak dari kajian sosiologi, maka tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja tidak selalu mampu mengidentifikasikan dengan baik dan tuntas semua fungsi yang ada pada sarana yang dipakai untuk melakukan tindakan rekayasa tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.